Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga kelelahan, 2 pengawas TPS meninggal dunia. Empat TPS kebanjiran, KPU melakukan pemilihan ulang. Bansos kembali dibagikan ke masyarakat. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Supardi yang tinggal di Desa Cisait, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Sejumlah kerabat dan tetangga datang menyampaikan bela sungkawa. Supardi berusia 38 tahun, sebelumnya ikut mengawasi jalannya pemilu Rabu lalu. Almarhum bertugas di salah satu TPS di Kecamatan Cikesal. Supardi sempat mengeluh tidak enak badan dan meminta izin kepada pengawas untuk beristirahat. Namun, malamnya dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Usai mendapatkan perawatan, Supardi dinyatakan meninggal dunia. Almarhum selanjutnya dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Said Muncang, Kecamatan Keragilan untuk dimakamkan. Dan dari pagi sampai jam 5 sore dari proses pemungutan dan penghitungan suara, beliau masih sehat bugar dan merasa sakit itu di jam setengah 5 sore. Dan setengah 5 sore itu si PTPS ini, petugas pengawas ini minta istirahat, lalu diistirahatkan. Dan setelah istirahat, beliau jam 12 malam meminta untuk kembali lagi ke TPS untuk melaksanakan tugasnya. Dan jam 12:20 beliau berangkat lagi ke TPS dan melakukan tugas pengawasan di TPS tersebut. Pada jam 3 subuh itu merasa tidak enak badan dan itulah terjadi muntah dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cikesal, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Derajat Kabupaten Serang, lalu mendapatkan perawatan di UGD dan meninggallah pada pukul 09.30 pagi tadi. Sedangkan di Kecamatan Ciruas, Budi Herman, warga Komplek Taman Ciruas Permai, meninggal di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara saat menjalani perawatan. Budi diduga kelelahan setelah melaksanakan tugas sebagai petugas Linmas di salah satu TPS. Saat bertugas sekitar jam 7 malam, almarhum merasa kurang enak badan dan izin untuk istirahat dan pulang ke rumahnya. Kondisi kesehatannya semakin menurun. Pada Jumat lalu sempat mendapat perawatan selama 1 hari. Almarhum yang juga bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu perguruan tinggi negeri di Cilegon ini menghembuskan nafas yang terakhir. Ini Bapak Budi Hermawan ya. Budi Hermawan ini sebagai Linmas di TPS 13 Desa Pelawat Kecamatan Ciruas. Jadi jam 7 malam itu beliau izin ke Ketua KPPS bahwa merasa kurang enak badan. Lalu dia istirahat jam 6 pagi di hari Jumatnya, dia menelpon Ketua KPPS untuk diantarkan ke rumah sakit untuk berobat gitu. Tapi setelah di Sabtu paginya, pagi ini tadi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Setelah disolatkan, almarhum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pelawat, Kecamatan Ciruas. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Dengan antusias, satu persatu petugas KPPS mendatangi kantor PPK guna menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim Dokpol Polres Tangerang Selatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan menjelang pelaksanaan pemilu lanjutan di 14 TPS yang tertunda pencoblosan 14 Februari 2024 lalu akibat terendam banjir. Sebanyak 118 petugas KPPS dari 14 TPS menjalani pemeriksaan medis sebagai persiapan pelaksanaan pemilu lanjutan. Dari hasil pemeriksaan diketahui semua petugas dalam keadaan sehat dan siap melakukan tugasnya. Selain itu, puluhan anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di 14 TPS pemilu lanjutan juga turut menjalani pemeriksaan medis. Mereka pun dibekali dengan vitamin guna menjaga kondisi mereka agar tetap bugar hingga bisa melaksanakan tugas pada hari pencoblosan suara lanjutan nanti. Nah, ada 118 personil yang diperiksa. Dari secara umum, Bang ya, tadi melakukan pemeriksaan itu seperti apa hasilnya? Baik-baik semua atau ada indikasi penyakit apa gimana? Baik semua, alhamdulillah baik semua dan sudah siap semua. Sebelumnya, 14 TPS yang berlokasi di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan di hari H Pemilu 2024 terendam banjir sehingga pelaksanaan proses pemungutan suara tertunda. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di sejumlah daerah menemukan adanya indikasi kecurangan saat kegiatan pemilu digelar. Seperti yang ditemukan Bawaslu Kota Serang, bahkan 2 tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Serang direkomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Salah satu TPS yang rencananya akan dilakukan PSU yakni TPS 01 yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya. Di tempat ini ratusan kertas suara ditemukan tidak ditandatangani kepala KPPS sehingga dinyatakan tidak sah. Selain itu, TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug juga direkomendasikan untuk digelar PSU. Saat pemungutan suara digelar, petugas KPPS membiarkan seorang anak yang belum mempunyai hak pilih untuk mencoblos. Pelanggaran tersebut dilakukan karena sang anak diinstruksikan oleh ibunya untuk mencoblos. Indikasinya ya pertama, KPPS di Banjarsari tidak menandatangani surat suara. Kalau di Kecamatan Curug, Kelurahan Kemanisan, ada pemilih yang bukan pemilih di TPS tersebut menggunakan hak pilih. Jadi pemilih ilegal lah kira-kira begitu ya. Bukan pemilih yang seharusnya menggunakan hak pilih di TPS 7, malah diperbolehkan masuk ke TPS 7. Pemungutan surat suara ulang dilakukan dengan 5 jenis surat suara yang rencananya akan dilakukan Selasa besok. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Antusias warga untuk melakukan pencoblosan lanjutan di 4 TPS di Kelurahan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Minggu pagi kemarin warga antusias. Seperti di TPS 6, sejumlah pemilih sudah mulai antri untuk menyalurkan hak suaranya. Satu persatu warga yang mempunyai hak pilih mulai menyalurkan hak suaranya dalam pemilu presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Banten, serta DPRD tingkat kota. Tak hanya itu, di TPS 1, 2, dan 6 juga terlihat antusias warga berbondong-bondong datang untuk melakukan hak pilihnya pasca gagal menyalurkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari lalu akibat 4 TPS ini terkena banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Petugas PPS bersama Bawaslu, TNI, Polri mulai mendistribusikan surat suara yang diinapkan di Kelurahan Larangan Utara. Hal ini seiring dengan dilakukannya pemilihan suara lanjutan. Menurut Gundes Suharno, panitia KPPS TPS 6 menjelaskan, pemilihan suara yang tertunda akibat bencana banjir di TPS 6, rencananya ada 287 DPT yang akan melakukan pemilihan suara. Para DPT mendapatkan undangan dari form yang lama. Sudah kita laksanakan dari jam 7 tadi dimulai dengan mengucapkan sebuah janji para anggota KPPS, kemudian dilanjutkan dengan menghitung kertas suara setiap kotak, dan ini sudah mulai antrian dibuka gitu para peserta politik mendaftar. Apa sih yang menyebabkan dilakukan pemilihan suara tunda ini, Pak? Ini karena cuaca alam yang tidak mendukung ya, banjir. Pemungutan suara ulang di tempat TPS di Kelurahan Larangan berjumlah 1.130 hak pilih dengan rincian TPS 1 275, TPS 2 274, TPS 5 292, TPS 6 289 hak pilih.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.